Sarah adalah pewaris dari sebuah kerajaan bisnis besar. Namun, setelah perceraian orang tuanya, saudara tirinya menjadi pesaing utama dalam perebutan warisan. Sekarang Sarah mencurigai bahwa saudara tirinya berselingkuh dengan seorang aktris. Saat menyelidiki, muncul seorang pria aneh. Ketika Sarah menolak bantuannya, pria itu mengatakan sesuatu yang tak bisa ia tolak. Sarah yang malang akhirnya harus melipat spray bersamanya. Perlahan jarak di antara mereka berkurang, dan Sarah tidak bisa fokus pada penyelidikannya. Ternyata nama pria itu adalah Yoon Ho, dan aktris itu menjebak Sarah untuk menghentikannya. Suatu hari, Sarah pergi ke sebuah kafe di mana semua gadis lajang memandangi satu pria. Ia melihat ternyata itu adalah Yoon Ho yang sedang bekerja sebagai barista. Awalnya ia mengabaikannya, tapi ketika ia 2 kali mendapat diskon saat membayar dan ada gambar hati di cangkir kopinya, ia pun tersenyum. Sejak hari itu, kemanapun Sarah pergi, Yoon Ho selalu muncul. Bahkan di mall, dia muncul dan diam-diam memberinya setangkai mawar merah. Sarah bingung, bertanya-tanya apakah ini gaya menggoda yang baru. Beberapa hari kemudian, saat Sarah bekerja di kantornya, ada keributan di luar. Seorang kurir masuk tanpa izin sekretaris. Sarah agak marah, tapi kurir itu bersikeras bahwa ia hanya akan memberikan surat kepada penerima sebenarnya dan bahkan meminta melihat identitas Sarah. Kesal, Sarah melemparkan KTP-nya ke meja. Tapi sesaat kemudian, ia sadar bahwa kurir itu tak lain adalah Yoon Ho. Sekarang Sarah mulai curiga bahwa pria ini sedang merencanakan sesuatu. Tapi Yoon Ho yang malang sebenarnya salah paham. Mimpinya adalah menjadi seorang pendeta, dan untuk mewujudkannya, ia bekerja di banyak tempat. Tapi kisah Sarah dan Yoon tidak berhenti di situ. Ayah Sarah berasal dari keluarga kaya, namun sebagai menantu laki-laki, ia harus bekerja keras untuk mendapatkan posisinya. Sarah, sebagai wanita kuat, sering dipandang sebelah mata oleh orang lain. Suatu hari, Sarah menghadiri rapat pemegang saham di perusahaannya dan merasa bahwa akhirnya bakatnya diakui. Namun, para pengusaha tua justru membuat lelucon murahan dan tidak menghargai kemampuannya. Mendengar semua itu, Sarah merasa sangat terhina tapi tidak bisa langsung melawan. Dalam kemarahannya, ia mulai melampiaskan emosinya sambil mencuci mobil. Saat itulah ia melihat Yoon Ho. Yoon berkata akan membayar biaya cuci mobil, tapi ia hanya meminta secangkir kopi sebagai gantinya. Sarah setuju untuk membelikannya kopi, tapi ketika mereka duduk di kafe, Sarah memesan steak untuk dirinya, sementara Yoon Ho hanya melihatnya. Merasa kasihan, Sarah tak mengungkapkan perasaannya, tapi ia bertanya mengapa ia terus bertemu dengan Yoon di mana-mana. Kebetulan ini terasa aneh. Tapi mimpi Yoon sebenarnya adalah menjadi seorang pendeta, yang artinya hidup menyendiri. Ibunya tidak setuju dan mereka bertengkar hebat. Akhirnya, Yoon keluar dari rumah dan memutuskan untuk bekerja keras demi keluarganya. Di sisi lain, meskipun seorang miliarder, Sarah sangat ceroboh dalam hidupnya. Rumah mewahnya menjadi berantakan. Suatu hari, saat ia sadar betapa kotornya rumahnya, ia langsung menelepon jasa kebersihan dan meminta 10 petugas dikirim. Tapi saat petugas kebersihan datang, Sarah terkejut. Perusahaan hanya mengirim satu pria, dan dia sangat kuat. Pria itu ternyata adalah Yoon Ho. Namun Yoon bahkan tidak tahu bahwa rumah berantakan itu milik Sarah. Melihat ruangan itu, dia berkata, "Sekarang aku tahu kenapa klien meminta pembersih yang kuat." Ia mulai bekerja, dan Sarah terkesan dengan kemampuannya dalam merapikan rumah. Setelah semuanya rapi, ketika Yoon hendak pergi, ia melihat lampu gantung rumah itu rusak. Ia berpikir ingin membantu, tapi karena satu kesalahan, seluruh lampu gantung itu jatuh dan hancur. Yoon terkejut, membayangkan berapa harga lampu gantung ultra mewah itu. Saat Sarah pulang, dunia kembali terasa sempit. Ternyata lampu gantung yang rusak itu seharga 6,8 juta dolar. Yoon berkata bahwa ia akan mengganti kerugian itu dengan bekerja di bawah Sarah, tapi Sarah langsung menolak dan meminta uangnya saja. Namun Yoon bersikeras akan datang setiap hari untuk membersihkan rumah sampai utangnya lunas. Sarah sedikit ragu mempekerjakan pria sebagai asisten rumah tangga, tapi Yoon santai menyebutkan bahwa ia hampir jadi pendeta dan tidak tertarik pada wanita. Mendengar itu, Sarah berpikir rumah yang berantakan kini jadi rapi, dan dengan jadwalnya yang sibuk, memiliki pembantu akan berguna. Jadi dia setuju. Keesokan harinya, mereka pergi ke supermarket bersama untuk membeli semua kebutuhan rumah. Tapi melihat mereka, tak ada yang menyangka bahwa mereka adalah bos dan pekerja, mereka terlihat seperti pasangan. Tak lama kemudian, Yoon dihentikan oleh salah satu mantan rekannya. Sarah mulai menyadari banyaknya pekerjaan yang telah dilakukan Yoon karena dimanapun mereka pergi, seseorang pasti mengenalnya. Biasanya tenang, Sarah kini menjadi cukup penasaran. Hari itu ada lagi pertemuan bisnis tingkat tinggi. Beberapa pemegang saham tua mengulang obrolan lama bahwa wanita hanya cocok untuk tampil cantik, bukan untuk memimpin. Sarah berusaha menahan amarah, tapi ketika mereka bahkan tak membiarkannya menuangkan minuman hanya karena ia perempuan, ia merasa semakin sakit hati dan meninggalkan rapat. Pemegang saham itu tampaknya lupa bahwa Sarah memiliki saudara tiri, Zhu. Meski mereka sering berselisih, ketika Sarah dihina, Zhu langsung bereaksi. Keesokan harinya, ia langsung memperingatkan para pemegang saham bahwa jika mereka ingin terus bekerja di perusahaan, mereka harus menghormati Sarah, kalau tidak,
mereka akan disingkirkan. Dan itu belum cukup. Malam itu juga, Zul masuk ke pertemuan pemegang saham lain dan memperingatkan mereka kembali bahwa jika ada yang memperlakukan Sarah tidak hormat atau menyuruhnya melayani hanya karena ia perempuan, maka akibatnya tidak akan baik. Setelah berkata begitu, ia pergi dengan gayanya yang khas. Saat Sarah pulang ke rumah hari itu, ia sangat lelah bahkan tidak punya tenaga untuk menghapus riasannya. Tapi asisten rumah tangga yang pintar dan tampan, Yun Ho, langsung masuk ke mode bantuan. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. Itu adalah Shu Zhou. Melihat kakaknya, Sarah panik dan langsung meminta Yun Ho bersembunyi. Jika Shu tahu bahwa ia mempekerjakan pria sebagai asisten rumah tangga, dia pasti tidak akan percaya. Yun bersembunyi di kamar tidur bersama seekor anak anjing kecil, tapi tiba-tiba terdengar gonggongan keras. Shu Zhou langsung paham, tapi hanya bercanda dan mengatakan bahwa dia harus masuk untuk memeriksa. Sarah gugup menolak, dan melihat kegugupannya, Shu hanya tersenyum dan pergi. Setelah dia pergi, Yun Ho keluar diam-diam, meminta maaf, dan memberikan Sarah sebuah kotak permen cantik sebagai hadiah. Kini rumah yang dulunya terasa sepi menjadi hidup karena Yun Ho. Ia tidak hanya merapikan rumah Sarah dengan sempurna, tapi juga mulai merawat kehidupannya. Sarah membagikan semua frustrasi bisnisnya pada Yun tanpa ragu. Tapi suatu hari, Sarah mulai curiga, apakah Yun memiliki niat lain? Saat ia bertanya langsung, Yun menjawab tanpa ragu, "Ya, aku menginginkan uangmu." Ternyata, Yun Ho adalah sukarelawan gereja. Mimpinya adalah menginspirasi Sarah untuk membantu orang miskin. Mendengar itu, Sarah tertawa dan berkata, "Kalau kamu mau aku berdonasi, kamu harus memberikan senyummu. Aku suka senyummu." Yun langsung tersenyum manis, dan seketika hati Sarah luluh. Keesokan harinya, donasi sebesar 1 trore diberikan ke gereja. Mentor Yun terkejut dan berkata bahwa senyumnya adalah anugerah khusus dan harus digunakan dengan bijak. Sejak itu, Yun sesekali memberikan senyum menawannya pada Sarah, dan setiap kali itu terjadi, hadiah baru dikirim ke gereja. Donasinya awalnya berupa sembako, tapi perlahan berkembang menjadi laptop dan ponsel pintar. Lewat proses ini, perubahan terbesar terjadi pada Sarah. Wanita karir yang dulu dingin perlahan berubah menjadi gadis manis dan ceria. Meskipun sikap seperti ratu tetap ada, kini tumbuh kepolosan di dalam dirinya. Suatu hari, anak anjing kecil Yun tiba-tiba kabur. Sarah dan Yun mengejarnya, dan ketika mereka sampai di depan pintu, muncul seorang aktris terkenal. Suasananya langsung tegang. Ini adalah aktris yang dulu pernah diselidiki Sarah karena hubungan cintanya dengan kakaknya, Shu Zhou. Melihat Yun tinggal di rumah Sarah, kesalahpahaman langsung muncul. Sarah hendak bicara, tapi Yun menariknya masuk. Sarah terkejut, lalu Yun memberinya kejutan lain. Ia berkata bahwa lampu gantung yang ia pecahkan ternyata tidak terlalu mahal. Ia memberikan uang dan hadiah, lalu secara resmi mengucapkan selamat tinggal pada Sarah. Sarah punya ribuan perasaan dalam dirinya, tapi tak punya alasan untuk menahannya. Untuk pertama kalinya, Sarah, yang tak pernah mengungkapkan perasaannya di depan siapapun, mengajukan pertanyaan tak terduga kepada pria yang 12 tahun lebih muda darinya. Di hari ulang tahunnya, ayah Sarah mengirim tanaman kandela, yang berarti kebahagiaan akan datang. Sarah merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Keesokan harinya ada pertemuan keluarga dan ia mengira mungkin itu untuk ulang tahunnya, tapi ketika ia melihat sang aktris di sana, suasana hatinya berubah. Ternyata perayaan itu untuk Shu Zhou dan pacarnya. Namun, Shu kemudian mengeluarkan hadiah dan memberikannya pada Sarah, tanda bahwa ia tak melupakan ulang tahunnya. Setelah pesta, saat Sarah hendak pulang, aktris itu menghentikannya. Masih ada kesalahpahaman di antara mereka, tapi kata-katanya menyakiti Sarah, seolah ia menemukan alasan atau sedang menunggu pembenaran. Sarah langsung menelepon Yun, tapi Yun bilang dia sedang bekerja. Mendengar itu, Sarah membuat panggilan lain. Yun awalnya tidak terlalu memperhatikan, tapi tak lama kemudian seorang gadis datang dan berkata, "Bosmu memanggil." Ia mencoba menjelaskan bahwa ia sedang bekerja, tapi gadis itu langsung berkata bahwa toko akan tutup hari ini. Yun dan penjaga toko sangat terkejut ketika mendengar bahwa bos mereka telah membeli toko itu. Saat duduk di meja makan bersama Sarah, Yun mengira Sarah sedang kesal lagi karena para pria tua itu. Tapi Sarah menjelaskan bahwa kali ini